Warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit pertanyaan saya, Buya, kalau asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu nunjuk gini kan? Nah, waktu itu saya sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, udah gitu ke bawah lagi. Tapi pernah ada orang yang mengajari saya kan nggak paham banget asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah sampai mau assalamualaikum terus gitu, gini terus gitu. Nah, yang benar itu kalau setahu saya mah asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah tuh udah gitu nunduk gini lagi. Yang benar yang mana? Barangkali saya salah tata cara salatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya Yahya dari Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Cirebon menjawab. Masalah menggerakkan jari jemari itu adalah perbedaan antara ulama ya. Kalau menurut mazhab kita Imam Syafi'i adalah ada mengangkat jari begitu. Asyhadu alla ilaha illallah mengangkat sekali selesai. Itu sunnah. Kalau menurut mazhabnya Imam Malik, yang ikut mazhab Imam Malik ya, mengangkat jemari di saat menyebut lafzul jalalah digerakkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allah. Jadi di saat menyebut nama Allah itu ada digerakkan begini. Ya, itu adalah madhab dari madhab Imam Malik rahimahullahu taala. Itu adanya di mana? Di Maroko madhab Malik, kemudian di bagian Mesir ada. Tapi kalau di Indonesia ada orang gerak-gerakkan ini dijamin orang bingung. Malikiyah bukan, Syafi'iyah enggak. Itu biasanya Albaniyah itu. Itu dijamin itu. Kok aneh loh di Indonesia kok gerak-gerakkan jemari. Dalilnya gimana? Kono yang kuat dalilnya ini siapa bilang? Wong dalilnya itu satu. Dalilnya satu, Nabi Muhammad mengatakan yuharriku yatajahhadu wa yuharriku isbi'ahu atau usbu'ahu. Dia bertasawuf dan menggerakkan jemarinya. Dalam riwayat yarfa mengangkat jemarinya. Antara mengangkat dengan menggerakkan ini dipadukan oleh madhab Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, ya mengangkat dan menggerakkan sekali tok kan yuharriku. Tapi kalau madhab Imam Malik yuharriku diartikan gerak-gerakkan kan ya. Padahal judulnya sama, makanya ulama nggak berantem begitu, nggak nganai-nganai. Ini kadang-kadang di samping kita begini itu, maksain kadang-kadang subhanallah. Nah, ini ya. Bukan tidak sah, kita katakan tidak apa-apa, cuman kita pengen tahu ikut siapa sampean. Kita punya guru madhab Maliki, Profesor Dr. Ali Toharoyan Maliki, banyak Maliki, Syekh Muhammad Habib Cingkiti, Maliki banyak. Sudah begitu luas mereka. Kalau bersama anak-anak Syafi'i ya kayak Syafi'i nyantai. Padahal mereka Maliki beneran. Ya ini Malik, bukan madhab Maliki ya. Kalau kita katakan madhab Maliki palsu. Terus apa lagi? Madhab Syafi'i juga enggak. Jadi orang bingung, tidak tahu ikut siapa. Itu yang madhab Maliki pun sederhana, nggak sampai derajat seperti itu. Lah ini keanehan. Jadi kalau ada Anda menggerak-gerakkan sah, tidak menggerakkan ya benar karena Anda ngikut madhab Syafi'i. Kalau Anda gerak-gerakkan ikut madhabnya Imam Malik, ya benar. Boleh-boleh saja. Jadi Anda dengan siapa, maka itulah ilmu. Bukan berarti harus pamer. Wow, sampai mengatakan salah. Kalau kadang-kadang ada ciri menciri orang sesat kalau tangannya tidak gerak-gerak. Makanya kita balik juga, tandanya orang sesat di Indonesia kalau tangannya gerak-gerak. Bisa begitu nanti akhirnya. Karena mereka menandai seperti itu sebagian, bukan mereka semuanya. Jadi kalau ada pokoknya cirinya kalau masuk masjid tangannya nggak gerak-gerak, itu adalah nggak benar karena nggak ikut Albani, kan gitu. Jadi semuanya salah. Subhanallah. Nah ini adalah kita tidak bisa seperti itu. Padahal sederhana Anda gerakkan. Kalau yuk gerak-gerak. Kenapa? Karena saya belajar di Maroko. Tidak apa-apa. Saya berubah madhab Maliki. Ya nggak apa-apa. Anda silakan dengan ilmumu boleh. Tapi orang lain jangan diajak seperti itu semuanya. Itu fitnah. Kalau kita harus jadi ustadz di India, kami akan belajar fikih Hanafi. Benar. Karena adab dakwah itu sesuaikan dengan ilmunya orang awam. Tidak harus orang India saya rubah dengan madhab Syafi'i. Kalau seandainya saya punya madhab Hanafi, kok datang ke Indonesia, saya wajib belajar fikih Syafi'i. Kenapa? Sudah memasyarakat. Tidak usah saya rubah. Menyentuh perempuan gak batal. Pusing, ribut nanti jadinya.
Padahal ulama kan sederhana, nggak berantem. Ini membatalkan, nggak membatalkan, sederhana. Tapi kalau sudah dibarengi dengan kesombongan, itulah musibah. Dan gurunya ada itu. Orang yang ngajak nyalah-nyalahin itu ada. Wallahu a'lam bishawab.